Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ashghili zalimin بالظالمين وأخرجنا من بينهم سالمين وعلى آله وصحبه أجمعين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah Nurul Islam yang dirahmati oleh Allah, alhamdulillah pada hari ini kita diberikan kesempatan kembali oleh Allah untuk bisa melaksanakan sholat tarawih, dan insya Allah kita semua besok bisa melaksanakan puasa Ramadan. Amin ya Bu ya Pak. Ada beberapa pengumuman dari saya, terutama terkait dengan masalah kegiatan selama Ramadan. Jadi ada beberapa pengumuman, tolong Bapak Ibu diperhatikan supaya nanti tidak ada miskomunikasi dan clear. Setelah selesai saya ngomong itu langsung clear hari itu juga dan bisa langsung dilaksanakan. Pertama, saya minta maaf kepada jamaah semua apabila dalam penyelenggaraan sholat tarawih ini ada banyak kekurangan dan ada juga pelayanan kami yang kurang memuaskan bagi para jamaah. Saya harap dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Yang kedua, sini aja lah Bang. Kelihatan, ibu-ibu kelihatan Bu ya? Bu? Suaranya kedengaran Bu? Oh, jelas, oke. Siapa kita? Ya, baik. Yang kedua, saya sampaikan terima kasih kepada semua pihak, jamaah, santri maupun bidadari Nuris yang ikut dalam mensukseskan terlaksananya kegiatan ibadah di Mushola Nurul Islam ini. Yang ketiga adalah ada 3 kegiatan utama Bapak Ibu semuanya yang ingin kita giatkan, akan kita maksimalkan pada saat bulan Ramadan ini, dan saya berharap kegiatan ini juga akan berlanjut setelah bulan Ramadan. Yang pertama adalah sholat berjamaah dari mulai subuh, zuhur, asar, maghrib, isya, semuanya ayo kita jamaah, kita makmurkan mushola, kita jamaah beramai-ramai di mushola, ajak semuanya, baik tetangga, orang tua, keluarga, kerabat, atau teman, ajak semuanya ke mushola untuk sholat berjamaah. Yang kedua adalah membaca sholat tarawih berjamaah yang sekarang sedang dilakukan, insya Allah terus berlanjut sampai dengan 29 Ramadan. Yang ketiga adalah membaca Al-Quran. Jadi membaca Al-Quran ini karena habis maghrib kita gunakan untuk buka puasa, anak-anak, bapak-bapak dan ibu-ibu kalau mau membaca Al-Quran, untuk yang bapak-bapak bisa setelah sholat berjamaah asar, maghrib maupun isya, dan ibu-ibunya nanti disesuaikan ngajinya dengan grup kafi ya Bu ya. Bu, ya, minggu kafi. Nah, terus juga satu apa lagi yaitu sebelum buka puasa. Jadi sebelum buka puasa kumpul di sini kita ngaji bersama sambil menunggu buka puasa. Yang ketiga adalah infak dengan infak yang paling baik. Nah, ini yang paling penting. Jadi ini adalah salah satu pilar dari terlaksananya kegiatan-kegiatan mushola, sehingga mushola ini bisa benar-benar mandiri. Kita mengharapkan bantuan dari dari pihak lain. Kita hanya bisa mengharapkan dari Allah dan kemandirian dari jemaah kita sendiri. Nah, ada 3 keutamaan Ibu Bapak semua apabila kita berinfak di mushola ini. Yang pertama, insya Allah akan balas dengan pahala infak kita, apalagi kalau infaknya infak subuh, di mana tidak ada suatu hari kecuali turun malaikat
Yang pertama mendoakan Allahumma a'ti munfiqan khalafan, tidaklah ya Allah berilah ganti kepada orang yang berinfak. Jadi ketika kita berinfak tentang subuh, maka Allah akan ganti uang yang diinfakkan, ganti keadaan kita dari yang sakit menjadi sehat, dari miskin menjadi kaya, dari susah menjadi senang, dan sebagainya. Ini gak ada yang amin ini. Amin. Gak apa-apa. Nah, jadi saya ajak ayo Bapak Ibu semua infakkan dengan infakan terbaik ya. Yang kedua, keuntungannya adalah bagi musola sendiri Bu, Pak. Kenapa? Karena di bulan Ramadan ini kita kemungkinan besar akan kesulitan mencari uang receh 5 ribuan untuk anak didik kita. Jadi jangan sampai kita tertunda memberikan apresiasi pada anak didik kita hanya gara-gara kita tidak punya stok uang receh. Jadi mohon bantuannya Bapak Ibu semuanya. Ayo kita galakan, kita kita mulai hari ini dan seterusnya kita infak subuh ataupun infak di waktu sholat lainnya ataupun infak tarawih. Berikan infak yang terbaik, 5.000 boleh, 10.000 boleh, 1 juta lebih bagus. Jadi saya berharap berikan infaknya terbaiknya untuk musola Islam ini dan untuk kemajuan dari Muslim ini. Dan yang terakhir Bapak Ibu semua ada bonus. Pak Samsul baru ini tolong dibantu. Ada bonus ini, bonus dari Nurul Islam buat yang rajin sholat berjamaah, baik subuh, zuhur, asar, maghrib, isya, dan tarawih juga, atau mengisi kegiatan-kegiatan yang saya sampaikan di musola. Yaitu sekarang kita berikan 10 kilo beras yang akan kita bagikan paling cepat tanggal 25 Ramadan, paling lambat 30 Ramadan. Jadi Bapak Ibu semua, dan di belakang situ masih ada lagi telur 1 kilo, gula 1 kilo, dan mentega serta minyak 2 liter. Silakan hitung sendiri kira-kira berapa ya. Kenapa saya apresiasi kali ini? Supaya apa? Supaya sesuai dengan moto dan tujuan kita. Apa tujuan kita, Ibu? Makmur musolanya, kurang kompak. Makmur musolanya, sejahtera jamaahnya. jadi ini yang akan kita wujudkan. Makmur musolanya, sejahtera jamaahnya. Ini akan saya berikan kepada siapapun yang memakmurkan musola, tidak melihat status ekonomi ya. Kalau kita berinfak dengan baik, dengan benar, insya Allah bukan hanya ini, apa yang Ibu minta Allah kabulkan, karena didoakan oleh mereka setiap subuh itu. Allahumma a'ti munfiqan khalafan, berilah ganti pada orang yang berinfak. Amin. Ya. Jadi tolong nanti kalau ada yang coba menyampaikan bahwa sholat tuh dikasih beras, jangan didengerin. Kalau seandainya itu dengerin, ada 2 kerugian. Pertama adalah tidak mendapatkan pahala sholat berjamaah, ya itu pasti. Yang kedua, tidak mendapatkan rezeki yang tidak disangka-sangka. Ini rezeki yang tidak disangka-sangka ini. Jadi kuatkan iman, kuatkan tekad. Ayo kita makmurkan musola, kita makmurkan jamaah. Jangan pikirkan orang yang mengatakan sholat kok dikasih ini, jangan. Karena kalau nggak sholat kita rugi, gitu loh. Ya. Kecuali mereka yang ini saya kasih 10 kintal misalkan untuk keluarga, itu mungkin bisa goyah imannya, tapi saya harap tidak seperti itu, karena 20 derajat pahala sholat itu lebih utama daripada 1 kintal beras ya. Mohon ini tolong dibaca baik-baik. Nah, yang lain mau cek dulu di bawah yang tadi itu tinanya di situ. Ini karena saya sudah tunjukkan, maka pantas bagi saya untuk saya bawa pulang. Ini akan saya hadiahkan kepada orang yang rajin azan subuh. Kira-kira siapa? Sama nih. Pak Sumawan, Pak, ke depan sebentar Pak. Ini kita apresiasi kepada Pak Sumawan, luar biasa beliau ini. Beliau ini kalau saya sebut itu seksi pembangunan, karena tugasnya bangunin orang tidur. Jadi azan subuh, beliau selalu azan dari mulai tahun berapa Pak? 2017 kayaknya Pak ya. COVID pun beliau yang azan. Jadi nanti itu yang saya sampaikan tadi, nanti Bapak ambil di gudang yang berasnya itu, silakan ambil di sini. Ambil di sini itu buat Bapak. Terima kasih saya sebagai pengurus musola karena Bapak sudah membantu siang musola. Ya Pak ya, salam dulu dong Pak. Ya. Ya. Nah, saya takbir dong, takbir. Yang lain juga punya peluang yang sama seperti Pak Sumawan. Yang penting niatnya adalah sholat, ya. Itu adalah bonus saja.
Kalaupun ternyata saya emang nggak perlu beras, nggak perlu minyak karena saya sudah mampu, tidak apa-apa, diterima, disumbangkan lagi. Nah ini adalah bonus yang berikutnya. Jadi bisa berinfak tanpa mengeluarkan harta. Hartanya dikasih dari musola, diterima, udah seberapa kepemilikan, diinfakkan lagi, jamaahnya dapat, infaknya dapat, luar biasa sekali itu pahala insya Allah. Itu. Dan yang terakhir adalah UMKM. Jadi setiap hari kita ini akan mengadakan buka puasa bersama. Ya, buka puasa bersama kita lakukan setiap hari dengan memberdayakan UMKM. Jadi UMKM ini kalau bisa bukan hanya jualan di sini, bukan hanya menyajikan juga buat kita, tapi jadilah agen dari musola untuk mengajak tetangganya, saudaranya, temannya atau siapapun di sekitarnya untuk sholat berjamaah. Kenapa? Semakin banyak yang jamaah, maka akan semakin banyak UMKM diberdayakan. Ya. Jadi kalau sekarang ada 3.000 orang, maka mungkin akan ada 10 UMKM setiap hari yang akan standby di sini untuk melayani jamaah. Ini rumah Allah, kita sebagai klien Allah, dan semua ditanggung oleh Allah. Dari mana pada asalnya Allah yang akan tunjukkan, Allah yang memberikan hatinya para jamaah, Allah yang memberikan hatinya para donatur untuk memberikan hartanya kepada musola demi menegakkan syiar Islam dan meninggikan kalimatnya. Takbir. Ya, jadi itu. Terus yang terakhir ini itu Pak saya. Terakhir adalah untuk ibu-ibu kafe, data yang sudah masuk Bu. Kalau ibu ketua ada atau mungkin wakilnya bisa diperhatikan, mohon ibu-ibu diperhatikan. Untuk yang kafe yang sudah masuk itu datanya besok kita kasih Bu 5 kilo per jamaah kafe ya. Jadi besok ibu-ibu yang terdaftar sebagai jamaah kafe yang sudah berangkat besok datang ngaji, setelah ngaji nanti kita kasih 5 kilo per orang. Moga-moga ini menambah istiqomah, menambah semangat. Jadi tidak hanya ngaji, tapi juga belajar membaca Quran juga. Ya, itu ada dari saya. Untuk petugas imam yaitu Bapak Akid selaku imam besar kita dan Bapak Dasuki sebagai petugas bilanya. Dan waktu dan tempat kami silakan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. الله الله أغثنا يا رسول الله يا عظيم الجاه عليك صلوات الله